Assalamualaikum, hello my lovely student, how are you today? Nah, kemarin pada saat pertama kita jumpa, kalian sudah belajar mengenai cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari virus apa? Ya, virologi. Jadi, menurut kalian, virus itu gimana sih bentuknya? Apakah setiap virus bentuknya sama? Apakah sama antara virus and bakteri? Gimana ya? Sekarang kan ini lagi musim virus corona. Dunia lagi diguncang oleh virus corona. Jadi menurut kalian bentuk virus corona itu gimana ya? Oke, nah kalau kalian mau tahu, simak videonya sampai habis. Check it out. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai virus. Kalau kita belajar mengenai virus, maka kalian harus mengetahui 1. Ciri-ciri virus, terus penemuan virus, struktur virus,
bakteriofag atau salah satu virus yang menyerang bakteri, kemudian 5 bentuk virus, dan yang terakhir adalah replikasi virus. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada sel tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya ada di sekitar daunnya, yaitu berupa bercak-bercak. Ada yang tahu tumbuhannya tumbuhan apa? Ya, benar banget, tumbuhannya adalah tembakau. Karena pada saat itu tembakau dinilai sangat penting bagi perindustrian sehingga mulailah diteliti mengenai penyakit pada tumbuhan bakau. Ilmuwan pertama yang meneliti tembakau ialah Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan Meyer? Ternyata Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit dari tanaman tembakau yang mengalami bercak-bercak tadi ke tumbuhan tembakau yang sehat hanya melalui olesan getah yang dioleskan saja. Tapi sayangnya Meyer tidak berhasil menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya ia berpendapat bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat di bawah mikroskop. Itulah penelitian yang dilakukan oleh Meyer. Satu dasawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer tadi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitry Ivanovsky. Seperti hanya Meyer, yang pertama Ivanovsky lakukan adalah mengekstraksi getah dari tumbuhan tembakau yang terinfeksi. Kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Getah hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman yang sehat dan hasilnya tanaman yang sehat ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitry Ivanovsky menyaring ekstraksi getah dari tanaman tembakau kan pada saringan bakteri ya. Namun ternyata setelah melalui proses penyaringan getah ini masih dapat menghasilkan penyakit. Artinya penyebab penyakit ini bukanlah bakteri. Tapi meskipun begitu, Ivanovsky tetap berpegang teguh pada hipotesanya bahwa tetap bakterilah yang menjadi penyebab penyakit pada tembakau ini. Mungkin dia beralasan bahwa bakterinya sangatlah kecil sehingga dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Namun replikasinya hanya dapat dilakukan dalam sel yang diinfeksinya. Artinya ketika dia di lingkungan atau di luar sel yang terinfeksinya tidak dapat melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Pada penelitian yang lebih lanjut lagi, Beijering menemukan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di lab pada umumnya, agen misterius ini tidak bisa dikultur pada media nutrisi, seperti dalam tabung reaksi maupun pada cawan Petri. Beijering ini menggambarkan bahwa partikel tersebut bukanlah bakteri karena ukurannya sangatlah kecil dan strukturnya sangatlah simpel jika dibandingkan dengan bakteri. Maka Beijering menjadi saintis pertama yang berbicara mengenai konsep virus. Tapi penelitian belum selesai. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika, Wendell Stanley, mengkonfirmasi terkait apa yang ditemukan oleh Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini, yang kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai virus penyebab penyakit pada tembakau, yang kita kenal sebagai tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Tapi jangan salah ya, yang luar biasanya dari virus ini, meskipun dia mengkristalkan diri, virus ini masih tetap aktif. Tidak berarti dia mati. Oke. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus yang pertama ciri-cirinya adalah aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan merupakan sel. Ya, dia jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri, makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan. Sedangkan mengapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga, virus sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 milimikron. Nomor 4, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam, tapi dia hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup.
misalkan di embrio telur ayam. Kemudian 5, virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron, tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Sekarang kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofag. Jadi kalau kita mempelajari seperti ini, berarti kita juga akan mempelajari tentang bakteriofag. Struktur yang pertama adalah kepala, atau yang disebut kapsid. Nah, kapsid ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein itu disebut kapsomer. Di bawahnya itu terdapat ekor. Ekor tersusun dari protein dan lemak. Kemudian ada serabut-serabut ekor dan ada lempeng dasar. Di dalam kapsid itu terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA saja. Tidak semua virus seperti ini. Kebanyakan virus hanya berupa kapsid saja. Ya, nah itu disebut virion. Karena virus yang berupa virion saja itu bisa menginfeksi makhluk hidup yang lain. Kalau kita masuk ke dalam bakteriofag, maka kita harus tahu bahwa ekor itu digunakan oleh bakteriofag untuk menginfeksi bakteri. Sedangkan serabut ekor itu digunakan untuk menerima rangsang atau reseptor. Jadi pas saat bakteriofag akan menyerang bakteri, maka dia akan menempelkan ekornya itu ke bakteri. Oke, sekarang kita memasuki bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu yang pertama adalah helical. Dia bentuknya seperti batang ya. Kemudian DNA atau RNA-nya ada di seperti ini di dalamnya. Kemudian ada yang berbentuk icosahedral ya. Jadi ini hanya berupa kapsidnya saja ya. Jadi hanya berupa kapsid saja itu sudah merupakan virus. Nah, yang berbentuk icosahedral ini sebenarnya terdiri dari 20 segitiga sama sisi. Kemudian ada yang berbentuk seperti bola. Sebenarnya yang bola ini adalah bentuk icosahedral. Seperti contohnya ini adalah virus HIV. Dan yang terakhir adalah bentuk kompleks. Ini contohnya adalah bakteriofag. Nah, bentuk kompleks sering juga disebut dengan bentuk T, di mana DNA atau RNA-nya semuanya ada di dalam kapsidnya. Kemudian ada lagi virus yang diselubungi oleh sampul atau yang disebut dengan envelope. Nah, virus yang diselubungi oleh envelope berarti virus yang lebih ganas daripada virus yang tidak diselubungi oleh envelope. Ini contohnya adalah virus HIV. Ya. Kita masuk ke replikasi virus. Tadi saya sudah katakan bahwa replikasi virus itu hanya bisa terdapat di dalam sel makhluk hidup. Kita ambil contoh adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag itu bisa berkembang baik secara lisogen maupun litik. Kita sekarang ambil lisogen dulu ya. Nah, ini kalau ini bakteri yang sehat. Kemudian ada bakteriofag yang menempel di dinding sel bakteri. Kemudian ini namanya fase adsorpsi. Kemudian bakteriofag akan mengeluarkan enzim yang namanya lisosim sehingga membuat dinding sel bakteri akan menjadi lunak. Kemudian setelah itu ada fase yang namanya injeksi. Nah, fase injeksi adalah di mana bakteriofag akan mengeluarkan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ada fase yang namanya fase penggabungan. Fase penggabungan di mana materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik daripada bakteri. Setelah itu fase pembelahan diri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri dan setiap hasil pembelahannya sudah terdapat materi genetik dari virus. Nah, ini disebut dengan profag. Untuk fase litik,
Itu litik berasal dari kata lisis, yaitu pecah. Jadi fase litik itu berarti nanti virus akan memecahkan sel inangnya. Sekarang sel inangnya adalah berupa bakteri. Nah, kita akan mulai tadi seperti tadi ada fase adsorpsi, kemudian ada fase injeksi. Tapi untuk untuk litik maka fasenya akan langsung ke sini, yaitu di mana setelah bakteriofag memasukkan materi genetiknya, maka dia akan memerintahkan bakteri untuk membentuk bagian-bagian dirinya. Ini bagian-bagian diri daripada bakteriofag. Kemudian ini adalah fase sintesis namanya. Kemudian nanti dia akan membuat bagian-bagian dirinya utuh kembali. Ini namanya fase perakitan. Jadi terlihat kan bentuknya utuh kembali. Kemudian yang terakhir adalah dia akan memecahkan sel bakteri atau sel inangnya sehingga bakteriofag yang sudah terbentuk akan keluar. Fase lisogen itu bisa menjadi fase litik apabila tubuh inang yang dikuasainya imunitasnya lemah.